There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could let Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini tuh aku mau share lagi kegiatan. Ini dimulain dari unboxing. Jadi ini tuh si adik Rara beli mainan ya teman-teman. Jadi alhamdulillah ada rezeki. Jadi dia tuh lagi unboxing mainannya. Nah, ini tuh adalah motor-motoran listrik gitu ya teman-teman. Dan ini tuh lumayan murah sih, nggak mahal-mahal banget untuk harganya. Cuman untuk ukurannya tuh kayaknya udah nggak cocok lagi ya sama adik Rara. Cuman karena dia tuh pengen banget, jadi ya udah deh, nggak apa-apa, aku beliin aja. Dianggap aja kalau itu rezeki dia ya. Nah, ini tuh besok harinya. Tadi pas unboxing tuh malam hari ya teman-teman. Ini tuh besok harinya. Nah, satu harian di tempat aku gerimis mendung gitu ya teman-teman. Jadi cuaca tuh gelap banget. Sebenarnya aku tuh mager mau bikin vlog ya. Cuman sayang banget rasanya. Aku tuh lagi semangat-semangatnya nih untuk bikin konten. Jadi kalau satu hari tuh nggak ada bikin konten tuh berasa sayang banget. Berasa sia-sia banget gitu harinya aku. Nah, ini tuh karena cuaca tuh mendung, bawaannya tuh mau lapar aja ya. Kebetulan di rumah tuh ada stok ubi orange gitu ya. Kemarin tuh ada di Facebook yang jual, jadi aku pesen. Nah, ini tuh mau aku rebus. Rencananya tuh aku pengen digoreng gitu ya teman-teman. Cuman karena aku lagi mager banget rasanya mau goreng-goreng, jadi yaudah deh aku rebus aja. Karena aku suka juga sih ubi orange ini direbus, rasanya tuh manis banget ya teman-teman. Pokoknya enak lah pokoknya ya. Nah, ini aku mau nyalin minyak sisaan. Aku tuh tadi ada goreng apa ya, telur kayaknya ya mungkin. Lupa aku ya, ini vlog aku udah lama juga, jadi dubbingnya tuh ketinggalan. Jadi aku lupa di kegiatan ini ya teman-teman. Nah, ini tuh aku lagi cuci piring. Jadi aku tuh tadi udah cuci piring awalnya, cuman karena memang piring aku tuh ada lagi yang kotor, langsung aku cuci gitu. Nah, sambil nonton video aku, di sini aku mau sharing dan mau berbagi tips sama kalian semua. Karena kemarin ada yang DM dan pengen tahu tentang aku gimana, kenapa aku bisa produktif dalam mengasuh 3 anak aku, dan kok aku kelihatan santai. Nah, itu pertanyaannya ya teman-teman. Jadi, di sini aku mau jawab pertanyaan itu. Nah, aku tuh adalah ciri orang yang kalau ada sesuatu yang kotor langsung dibersihin, ada piring kotor langsung dibersihin. Rumah tuh bisa dihitung, kalau nyapu tuh nggak terhitung ya teman-teman. Aku tuh kalau udah rasa nggak enak aku sapu. Pokoknya aku tuh tipikal orang yang jarang nunda-nunda pekerjaan. Nah, jadi kalian kalau ingin jadi IRT yang lebih santai, lebih apa tuh, jangan biasakan aktivitas tuh aku nanti aktivitasnya di pagi hari. Nah, semua dikerjai di pagi hari. Ada yang aku aktivitasnya di sore hari, semua dikerjai di sore hari. Ada juga yang di malam hari, semua dikerjain di malam hari. Nah, kalau aku tipikal yang kalau aku lihat udah nggak enak ya aku beresin gitu. Makanya aku tuh nggak pernah yang namanya satu hari tuh atau satu waktu tuh ngerjain banyak hal gitu. Maksudnya pagi hari nanti aku bersihin kamar, ngepel, nyapu, jemurin pakaian, nyuci. Enggak ya teman-teman. Kadang-kadang tuh pokoknya aku tuh kayak nanti di pagi hari tuh aku paling tinggal nyapu atau bikin sarapan. Nah, nanti di siang hari tuh paling aku kayak yang nyuci piring, ataupun aku kayak yang nyantai-nyantai atau yang ngepel kalau pas mau gitu. Kadang di sore hari tuh nanti aku aktivitasnya tuh kayak nyapu rumah, beresin yang berantakan gitu, beresin tempat tidur. Kadang-kadang juga nyuci piring atau masak lagi gitu. Jadi aku tuh nggak yang terlalu apa ya,
taat di aturan gitu ya. Ada orang yang taat banget di aturan. Nah, waktu aku tinggal di Medan pertama kali, aku tuh tinggal di sebuah kos-kosan ya teman-teman. Jadi di kos-kosan itu tuh ada 10 keluarga, dan aku nemu satu keluarga tuh kayak yang detail gitu pada jam-jamnya gitu. Aku perhatiin dia tuh di jam sekian tuh waktunya cuci baju, di jam sekian tuh waktunya dia kayak nyapu rumah. Nah, pokoknya tuh dia udah hafal banget sama jam-jamnya. Bahkan sampai tetangga-tetangganya tuh hafal waktu-waktunya dia ngapain di jam berapa. Nah, itu tuh salah satu contoh yang baik ya teman-teman. Jadi, kalau kalian misalkan nggak bisa mengatur waktu gitu, kalian bisa tulis dulu, kalian bikin roster gitu kan, di jam sekian aku ngerjain ini, di jam sekian aku ngerjain ini. Nah, kalau aku pribadi sendiri, aku tuh nggak teliti dan taat sama waktu ya teman-teman. Aku tuh tipikal yang kalau pas aku mau baru aku kerjain. Cuman kalau untuk yang menumpuk pekerjaan sampai banyak gitu enggak ya teman-teman, kayak langsung sekali prek. Kalian tahu nggak sih bahasa sekali prek? Kayak di situ semua harus dikerjain di pagi. Enggak ya. Pokoknya aku tuh ada tahap-tahapnya gitu, enggak semua. Nah, itu tuh yang menyebabkan aku tuh bisa menjadi IRT yang santai. Dan yang kedua, kenapa aku tuh bisa jadi IRT yang santai? Aku tuh punya anak-anak yang gak aku biasain tergantung sama aku. Nah, aku tuh udah biasain anak-anak aku mandiri dari kecil ya, seperti adik Rara ini. Dia tuh udah mandiri dari kecil. Kalau adik Rara tuh sekarang paling mandi ya, kayak mandi atau misalnya dia buang air besar gitu, masih belum bisa sendiri. Kalau kayak kakak Riri tuh mandi yang belum bisa sendiri, sama kayak BAB juga. Tapi kalau abang Rais tuh dia udah bisa ngerjain semua sendiri, dari dia makan ngambil sendiri, mandi sendiri, pakai baju sendiri, ngurusin barang-barangnya sendiri, berangkat sekolah dia juga sendiri. Kadang-kadang aku suka kasihan sih sebenarnya, anak sebesar itu biasanya masih diurus gitu ya. Cuman aku ingin membiasakan mereka tuh mandiri dari kecil. Nah, jadi untuk aktivitas aku ke anak itu sebenarnya nggak terlalu banyak, dan aktivitas aku di rumah juga nggak terlalu banyak, karena kadang-kadang anak-anak aku juga suka menghandle aktivitas aku, seperti menyapu, membersihkan tempat tidur, bahkan melipatin pakaian. Ya, karena mungkin aku mendidik sejak dini, jadi mereka tuh tahu ya teman-teman. Dan yang kedua, kenapa aku bisa menjadi IRT yang santai? Aku tuh nggak membiasakan anak-anak aku untuk bongkar mainan sekali banyak gitu ya. Paling kalau mereka bongkar mainan banyak-banyak tuh kalau teman mereka dateng. Nah, kalau teman-temannya dateng tuh aku nggak pernah melarang dan nggak pernah marahin ya teman-teman untuk berantakin rumah, karena aku menjaga image anak-anak aku juga. Tapi kalau hanya mereka di rumah, biasanya mereka tuh hanya ambil mainan yang memang mau mereka mainkan saja. Tidak mereka keluarkan semua gitu ya teman-teman untuk mainannya. Nah, itu tuh yang membuat aku tuh nggak terlalu banyak rutinitas di rumah, karena anak-anak aku juga kalau selesai main tuh biasanya langsung dibersihkan. Oh ya, maaf kalau tadi ada anak-anak yang teriak-teriak ya. Aku nggak tahu, tiba-tiba ada anak-anak lewat gitu teriak-teriak, nggak tahu kenapa. Mungkin iseng ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kenapa tadi ya aku bisa menjadi IRT yang santai? Aku tuh sebenarnya nggak banyak pekerjaan ya teman-teman di rumah. Aku tuh kayak yang kadang-kadang tuh suka bingung mau bikin vlog apa. Aku lihat kamar sudah bersih, kamar sana sudah bersih, piring sudah dicuci. Kadang-kadang aku bingung gitu mau bikin konten apa. Aku tuh kayak tipikal orang yang sekali jalan tuh melakukan aktivitas. Nah, itu salah satu kebiasaan juga ya teman-teman. Kayak misalnya kita tuh mau ke dapur, sambil jalan dari kamar ke dapur tuh aku biasanya nyapu, atau biasanya aku entah ngambilin barang-barang yang memang bukan pada tempatnya.
Nah, ini aku mau lihatin dulu. Aku tadi habis rebus ubi dan ini tuh rasanya enak banget ya teman-teman. Ini tuh manis banget. Dan aku di sini mau santai dulu sama Adik Rara. Kenapa berdua sama Adik Rara aja? Karena Kakak Riri dan Abang Rais tuh lagi sekolah ngaji. Jadi aku di sini berduaan sama Adik Rara aja. Kalau ayah masih belum bangun ya teman-teman. Jadi ini tuh masih kami berdua. Adik Rara tadi juga tidur. Cuman pas aku ngerebus ini tuh dia bangun. Nah, ini tuh dia nggak sabaran banget untuk makan ubinya. Ini tuh sebenarnya masih panas banget ya, cuman dia tuh nggak sabar karena dia tuh memang suka banget sama yang namanya ubi ya teman-teman. Jadi aku suka beli. Kemarin kebetulan tuh murah ya, sekilo berapa ya? 3 kilo tuh 13.000. Jadi aku beli 3 kilo, banyak banget ya. Rencananya tuh aku mau bikin sambal ubi ini, katanya enak gitu. Oke, udah lanjut. Di sini aku mau masak untuk makan sorenya Pak Suami. Tadi sebelum tidur Pak Suami tuh pesan sama aku, katanya dia tuh pengen makan mie goreng. Mie goreng yang pedes gitu kata dia ya. Jadi aku di sini mau masakin makan mie goreng dulu. Nah, Pak Suami tuh jarang banget minta requestan makan gini ya, dan aku tuh ngabulin terus apa sih yang diminta sama Pak Suami aku. Dan dia tuh katanya pengen makan mie goreng yang pedes dipakein telur mata sapi. Jadi aku tuh bikin garcep ya sebelum bangunin Pak Suami. Aku bikin dulu makanan untuk Pak Suami biar nanti Pak Suami bangun tinggal makan gitu ya. Nah, aku tuh mau bikin mie goreng spesial sedap yang rasa Korean itu ya teman-teman, yang pedes itu, tapi nggak terlalu pedes sih menurut aku, karena aku tuh wow ya, aku tuh orangnya pecinta pedes. Jadi kalau masih mie kayak gitu tuh menurut aku kurang pedes, karena menurut aku pedes yang paling sempurna itu adalah pedesnya cabai rawit kampung aku ya, kampung halaman aku, karena di kebun mamaku tuh ada nanam cabai rawit yang betul-betul cabai kampung yang pedesnya luar biasa. Bahkan aku tuh nggak sanggup untuk makan mentahnya. Tapi kalau cabai kota itu tuh gampang banget ya, nggak ada rasa pedesnya sedikit pun. Oke, kita kembali lagi ke cerita yang tadi, cara bagaimana jadi IRT yang selalu santai. Nah, pokoknya kita tuh jangan biasakan menunda-nunda aktivitas ya teman-teman. Biasakan kayak kalau nampak langsung kerjain, ada piring kotor 2 biji kerjain, ada piring kotor berapa biji kerjain, ada lipatan berapa sedikit aja dilipet gitu. Pokoknya kita tuh aktivitasnya itu jangan terlalu menunda-nunda gitu. Kadang ada orang kan, nanti aja deh sekalian besok pagi gitu, alihkan di paginya, besok deh, besok. Terakhir kerjanya tuh menumpuk-numpuk dan akhirnya menjadi kita tuh makin malas untuk mengerjakannya. Nah, jadi kalian tuh harus produktif. Nah, jadi jangan kalian kayak ada yang bilang susah soalnya anak aku gini, anak aku gitu. Nah, itu dia menerapkan anak-anak tuh harus tahu, bukan maksudnya dipaksa ya teman-teman. Kita tuh harus belajarin dia gitu untuk disiplin di rumah. Aku tuh tipikal orang yang ketat ya akan kedisiplinan, walaupun aku orangnya nggak aturan waktu, tapi aku selalu menerapkan kedisiplinan kepada anak-anak aku, seperti menaruh barang-barang pada tempatnya, habis main dibersihkan lagi untuk mainannya, seperti pakaian yang kotor ditaruh di mana, piring kotor ditaruh di mana, baju yang memang mau dipakai lagi ditaruh di mana. Mereka tuh semua udah tahu, walaupun adik Rara yang masih kecil, dia tuh udah tahu di mana narok-narok sendal, di mana narok sepatu, di mana kita harus narokin sampah, buang sampah. Adik Rara tuh udah tahu, alhamdulillah, karena aku tuh membiasakan mereka dari kecil. Nah, kita tuh jangan gengsi untuk mencoba membiasakan anak-anak itu dalam urusan kita gitu ya teman-teman. Atau kita tuh kayak marah melihat anak-anak kita itu mengganggu aktivitas kita. Sebenarnya itu tuh nggak mengganggu ya teman-teman. Mereka tuh pengen tahu dan mereka tuh mau belajar. Aku tuh kalau mereka lagi mau bantuin aku biarin aja gitu. Karena itu tuh adalah proses mereka belajar dan memahami.
Seperti kalau aku lagi jemurin pakaian, mereka tuh bantuin aku lipatin pakaian, walaupun lipatan pakaian mereka tuh jelek, ya udah kita iniin aja, perbaikin. Tapi saran aku kalau memperbaikinya tuh jangan di depan mereka, karena itu akan membuat mereka tuh jadi kecil hati gitu. Aku tuh biasanya kalau memperbaiki lipatan mereka tuh cenderung agak pas mereka lengah gitu, biar mereka tuh merasa kalau kerjaan mereka tuh bagus. Oke deh, itu dia, lakukan hal-hal seperti itu tuh, jadi kalian akan menjadi IRT yang santai. Dan ini mie goreng aku udah selesai, dan aku lanjut mau beri pak suami makan. Dan ini setelah selesai makan, aku mau bersihin dulu sampah-sampah yang tadi bekas masak mie ya. Ini tuh harus segera dibersihkan. Dan lanjut di sini aku mau angkat jemuran. Nah, ini tuh adalah rutinitas terakhir aku di hari ini. Tinggal nanti mandiin anak-anak, udah selesai, tinggal santai-santai aja. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak untuk kalian yang udah selalu setia nontonin video aku dari awal sampai akhir. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.